Apa kabar kita? Semoga semuanya ada dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini, melalui renungan yang telah disediakan, melalui bacaan puji dan janji hari ini yang terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 26 sampai 31. Demikianlah sabda Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, baik di rumah kita masing-masing maupun setiap kita yang tidak bersama dengan anggota keluarga kita oleh karena suatu tugas atau suatu peristiwa yang lain yang tidak memungkinkan dalam suasana wabah ini kita bersama. Kita pada minggu pagi ini memasuki minggu pertama sesudah Paskah. Itu artinya bahwa ini adalah minggu Quasimodogeneti, seperti bayi yang baru lahir. Minggu pertama sesudah Paskah mengajak setiap umat Kristiani untuk merasakan bagaimana kebangkitan Paskah bersama dengan Kristus. Kita akan diajak terus, didorong untuk senantiasa bagaimana menjadi manusia baru yang penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini, bagaimana suasana hati kita? Apakah merasa sedih? Merasa kekhawatiran itu tidak mau berlalu? Apakah merasa terpuruk? Apakah merasa berada dalam ketidakberdayaan? Atau bahkan pertanyaan yang sama yang selalu berkecamuk dalam pikiran kita, kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir? Ketika kita bersama-sama mendengar dari sabda firman Tuhan, bangsa Israel juga mengalami situasi-situasi seperti ini walaupun dalam konteks yang berbeda. Berada dalam masa pembuangan, sebuah kondisi, sebuah masa di mana mereka merasa penuh dengan kesedihan, penderitaan, bahkan juga masa-masa yang sangat sulit. Tidak hanya dalam persoalan ekonomi, kesejahteraan untuk hidup, melainkan juga pergumulan dalam berbagai hal.
Dalam situasi yang demikian, bangsa Israel pun secara manusiawi mengalami hal yang sama. Bahkan ia berkata kepada Tuhan seakan Tuhan sudah meninggalkan mereka. Bahkan hidup mereka tersembunyi dari Tuhan, seakan Tuhan tidak bisa lagi menyapa mereka. Satu hal dapat kita pelajari dari ini adalah Nabi Yesaya kembali mengingatkan bangsa Israel, menguatkan bangsa Israel untuk melangkah ke depan. Yang pertama adalah mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan Ia maha kuat. Ialah Allah yang penuh dengan kekekalan. Itu artinya kalau seluruh ciptaan ini saja diciptakan dengan luar biasa, bahkan dengan nama mereka masing-masing, apalagi memperhatikan kita, pastilah Ia memberikan kasih-Nya yang sama kepada kita sebagai umat yang dikasihinya. Yang kedua, Nabi Yesaya juga mengajak kepada bangsa Israel, mengajak juga kepada kita sebagai umatnya saat ini, bahwa kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dialah yang memberi kekuatan kepada setiap kita yang lelah. Dialah yang menambah semangat kepada tiada yang berdaya. Bahkan kita juga diajak untuk tetap menanti-nantikan Tuhan, agar kekuatan yang baru itu senantiasa kita peroleh. Mengapa demikian? Kita diajak untuk belajar seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Seekor burung Raja Wali ketika diterpa oleh angin yang kencang dan badai yang begitu hebat, ia tidak akan menyerah, dia juga tidak akan mundur, dia tidak akan berhenti, melainkan ia semakin berani menghadapi terpaan dan badai itu dengan kekuatan sayapnya. Tentulah kita juga mau untuk terbang tinggi di tengah badai situasi yang kita hadapi. Di tengah kelelahan dan kelesuan kita, Tuhan memberikan kita sayap untuk diberikannya kekuatan yang selalu baru. Agar ketika kita berlari dalam kehidupan ini, dalam berbagai peristiwa ini, kita tidak menjadi lesu. Agar ketika kita berjalan menapaki setiap peristiwa-peristiwa dalam kondisi pandemi ini, kita tidak menjadi lelah. Karena kita memiliki Tuhan yang selalu memberikan kita topangan dan kekuatan yang baru. GKPB Jemaat Gabriel 15 April 2020 genap berusia 55 tahun. Ada banyak cinta kasih Tuhan yang telah dialami dan juga mengajak kepada kita sebagai gerejanya. Mari kita tetap menjadi seperti burung Raja Wali yang akan selalu terbang tinggi bersama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita tidak takut menghadapi badai, kita tidak takut berlari dan berjalan, sebab tangan Tuhan yang selalu menopang dengan tuntunannya. Melalui ulang tahun GKPB Jemaat Gabriel ke-55 dalam keprihatinan sekaligus sebagai ungkapan syukur, kita juga telah berbagi diakonia bersama dengan anggota jemaat kita yang saling membutuhkan. Bahwa disitulah kekuatan kita bersama, kita sebagai satu keluarga anggota tubuh Kristus, dan Kristuslah sebagai kepala gereja bagi kita yang senantiasa akan memperlengkapi kita dalam semangat pengharapan kekuatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan selalu akan memberikan kita hal-hal yang menguatkan setiap hati kita melalui firman-Nya,
kita tetap akan menjadi burung Raja Wali yang penuh dengan semangat. Dan kita senantiasa mau menjadi berkat satu dengan yang lain dalam kebersamaan dan keprihatinan kita bersama. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami yang kekal. Biarlah itu juga menjadi terus pengakuan kami, tidak hanya untuk bagi bangsa Israel, melainkan kami juga sebagai umat-Mu Kristiani saat ini. Lebih-lebih ketika kami berada dalam peristiwa demi peristiwa yang seringkali tidak dapat kami hindarkan secara manusiawi. Tetapi biarlah peristiwa-peristiwa itu akan selalu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa tidak goyah, untuk senantiasa kembali mengarahkan hati dan pikiran kami serta hidup kami kepadamu dengan senantiasa menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi oleh karena kekuatan sayap daripada Tuhan yang memampukan setiap kami untuk senantiasa disemangati bagi kami yang lelah, bagi kami yang lesu. Kemanapun kami berlari dan berjalan, menapaki setiap situasi-situasi kehidupan, kami senantiasa boleh tetap merasakan bahwa Tuhan selalu ada buat kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kasih penyertaan Tuhan juga terus bersama dengan jemaat-Mu, Gereja Gabriel 55 tahun Tuhan sudah bersama dengan umat-Mu. Biarlah dalam perjalanan selanjutnya kami tetap tertuntun di dalam kebenaran kasih-Mu, bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan terus melipat gandakan setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan melalui kami terus berbagi satu dengan yang lain, melalui setiap apapun yang Tuhan telah percayakan di seluruh bidang pelayanan kami. Bersama dalam kasih-Mu, dalam kekuatan-Mu, Engkau memberkati setiap kami, setiap anggota keluarga, bahkan siapapun yang ada dalam kondisi sulit secara ekonomi oleh karena dirumahkan, kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan. Mereka yang bergumul dengan setiap kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka yang bergumul dengan sakit, mereka bergumul dengan segala beban-beban yang mereka harus pikul. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber kasih karunia. Engkaulah yang memberikan kami jalan keluar dari setiap apapun yang kami hadapi. Sebab Engkaulah yang memiliki setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau juga yang akan senantiasa melengkapi, bahkan mencukupkan dari segala apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini, bahkan juga di hari-hari selanjutnya. Tuhan selalu menggandeng tangan kami, merangkul setiap kami dalam kasih sayang-Mu. Dan selanjutnya kami mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Tuhan menyertai kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.